Hey guys, so good to be here with you dengan teman-teman di sini tim Atmosphere. Kita senang banget bisa connect dengan kalian semua setiap hari Minggu. Well, nggak cuma hari Minggu sih. I think this recording is gonna be available sampai throughout the midweek, but it's so good that we can gather online. Aku udah mimpi-mimpi banget bisa praise and worship bareng dan bisa kembali ke gereja barengan. Tapi aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dan timing yang terbaik. Dia nggak pernah telat dan dia nggak pernah kecepatan. So let's believe in that. And hari ini aku pengen share tentang a sermon title which I love the sermon title so much because this is what we feel sometimes when God is silent. Okay, ketika Tuhan diam. And I've shared many times a story of myself ketemu dengan Cece gimana my wife, okay, and gimana kita membangun hubungan dan lain sebagainya. Tapi aku belum pernah share tentang gimana actually the first time I asked her out for a date, okay. Kita waktu pertama kali aku ajak dia keluar, belum pacaran, okay, belum special friend. So I wanna share with you what happened back then. Jadi before you guys were born, ada satu application namanya MSN Messenger. Okay, I don't know if you know that MSN Messenger. Itu sebelum kalian dilahirkan, in about 2004, 2007, and we use MSN Messenger to chat waktu itu. Dulu yang cool gitu pakai MSN Messenger, kalau nggak cool pakai SMS. And then what happened is, look at this. Ini by the way Stephanie, not my wife. This is Stephanie yang random. Aku cuma download dari internet aja. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa set statusnya, and bisa bilang away, terus bisa appear offline juga, terus bisa like whatever busy or something, right? So karena aku gentleman banget dan berani banget kalau ngajak keluar, okay, pas calon pasangan yang aku yakin banget dari Tuhan, karena Tuhan bersama aku gentleman banget dan aku bukan tipe-tipe yang sorry ya, maksudnya yang kayak penakut gitu kan. Jadi aku dengan sangat gentle aku ask her out lewat MSN Messenger, okay, which is kind of embarrassing, but nggak telepon, nggak ketemu, jadi pakai MSN Messenger. But itu udah memberanikan diri banget waktu itu, chat gitu kan, open, and I'm like, hey, gitu kan, how are you, gitu kan, ngapain aja? Terus aku bilang, malam ini ngapain? Aku pingin ajak kamu makan, aku masih ingat sampai sekarang sih, pecel lele, gitu. Dan pecel lele with rice and all that kan, restoran namanya Agung di Melbourne, udah tutup restorannya. But I remember that. And this is what happened. Yang menjadi masalah bukan waktu aku ajak dia keluar, tapi yang menjadi masalah adalah when I wait for the response. Jadi selama dari jam 1 siang kalau nggak salah sampai jam 3.15 sampai jam 4 nggak ada respon sama sekali, right? And unlike WhatsApp, kalau WhatsApp kan bisa kelihatan kan kalau udah read itu warna biru begitu kan. Ini nggak bisa kelihatan, jadi aku nggak tahu gitu. Wah, apakah dia lihat terus jadi turn off kayak oh man, atau dia langsung jadi appear offline gitu kan, atau dia jadi terus ada tulisan away, tapi away bisa beneran away atau itu dibuat away gitu kan. So I'm like, waduh dia away. Jangan-jangan begitu lihat mau makan nggak malam ini langsung away gitu kan. Oh my goodness, langsung ada feeling of rejection, padahal dari suka, dari sayang gitu kan, langsung jadi marah gitu. Kenapa nggak dibales gitu? Biasanya kalau ditanya, mau belajar bareng nggak? Oke. Mau ke gereja nggak? Haleluya. Oke. Orang mau pelayanan nggak? Oke. Tapi mau makan pecel lele nggak? Nggak ada jawaban. And is it because the pecel lele, right? Is it because of me? Is it because pakai MSN? Apa harusnya aku telepon? Terus mau SMS? Waduh, gengsi juga kan. Jadi 3 jam setengah. It's excruciating wait, until I think about jam 5 sore. Terus dia baru balas. Waktu dia balas rada lama balasnya, ada kelihatan typing kan. Tapi nggak keluar message-nya. Karena internetnya zaman itu masih belum ADSL, itu masih dial up I think. So like, aduh nggak keluar. Ini mau nggak ya? Terus, hi. That's it man. Like, for like 10 minutes, terus, sorry, baru bales gitu kan. Oh, oke, boleh. Terus ini pertanyaannya kan, sama siapa aja? So, she doesn't understand it was a date. And langsung aku bilang, oh sama si ini gitu. Padahal si ini nggak tahu juga, aku baru kasih tahu, you datanglah barengan. Akhirnya we eat bertiga, berempat gitu. Akhirnya nggak jadi date sih. But what I learned from the experience is that it's not about asking out, it's the wait, that excruciating wait
rasa nunggunya itu yang bikin kita benar-benar penasaran, bikin kita kesel, bikin kita marah. Aku sempat marah banget with myself. Aku bilang, terus dulu kalau MSN Messenger, you can't delete your message, right? Jadi mau di withdraw nggak bisa. Aduh, udah terlanjur ngajak gitu kan. Tapi untungnya dia mau. Dan aku bohongin hari malam itu, jadi kita akhirnya ngedate berdua. Terus temanku yang 2 orang baru datang sejam setengah kemudian gitu, actually. So, it wasn't officially a date, but it was a date sort of. And akhirnya kita jadi special friend few weeks later. Anyway, so what I'm trying to share from this story is that sometimes God allows us to wait. Sometimes Tuhan mau kita menunggu, dan sometimes Tuhan cuekin kita dalam tanda kutip when God is silent. And why God is silent? Dan gak ada cerita yang lebih keren daripada cerita ini, yaitu di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita lihat why God is silent, especially during crisis situations. Kita perlu tahu kenapa sih Tuhan diem, kenapa sih Tuhan nggak melakukan sesuatu sepertinya walaupun kita berdoa. On the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. It's interesting, right? It's not that lalu ada topan dahsyat, tapi lalu mengamuklah. It's like verb, it's like kata kerja. Jadi taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Bayangin, perahunya kecil, ombak sudah masuk sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Alright, so anyone will be wet at that time. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Pasti kakinya kena air. I don't know about you guys, but one time Zevi datang bawa gelas, saya lagi tidur terus disiram muka saya pakai air, itu pasti bangun sih. But Jesus was actually awake at that time. Tapi murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, look at this, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Bahasa Indonesia, mengapa kamu begitu takut? Maka kamu tidak percaya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. When God is silent. Let me start with this statement. You can be in the perfect will of God, yet still experience the storm. Teman-teman bisa dalam kehendak Tuhan yang sempurna tapi tetap mengalami badai dalam kehidupan. Di ayat-ayat sebelumnya di Markus 4 ayat 1 sampai 34, coba lihat di situ. Itu ada perumpamaan tentang penabur, tentang biji sesawi. Tuhan Yesus lagi mengajar so many people. Ada KKR waktu itu. Tapi KKR-nya bukan KKR kesembuhan waktu itu, tapi KKR kayak pengajaran. Itu was kebaktian yang gede banget. Mereka lagi pelayanan. They were so excited. And mereka disuruh Tuhan, bayangkan. Tuhan menyuruh mereka on the same day. Jesus asked them, alright? Jesus actually tell them to go to the other side. Let us cross over to the other side. Ini bukan kehendak pribadi, ini kehendak Tuhan. Banyak orang bilang gini, aduh aku lagi banyak masalah. Oh makanya kamu harus ikuti kehendak Tuhan. Guys, even when we follow the will of God, problems will still happen in our life. Being a Christian doesn't make you immune to problems, doesn't make you immune to virus, to bacteria, to whatever problems in life. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita immune dari semua masalah. Being a Christian means you will still experience the same storm that others experience. So, kita baru aja kehilangan jemaat sekitar dalam waktu 5 bulan, maybe 3 jemaat sudah dipanggil Tuhan, dan semuanya kena COVID. Alright, and all good people, amazing people, I know them juga, mereka setia melayani di gereja. Salah satu yang meninggal actually fotografer, videografer di wedding kami 8 tahun yang lalu. Dan waktu itu aku ingat banget Kak Robert, dia pegang kamera, it was so heavy, keringetan, oh my goodness, dan dia keberatan sampai harus dibantu sama teman-teman yang lain. I was so touched waktu itu, when he passed away, sometimes we question God gitu. Kita tanya Tuhan kenapa nggak sembuhin? Padahal banyak orang sembuh, right? Not everybody died. Actually, lebih banyak orang recover daripada sembuh. But I want to tell you, being a Christian doesn't make you immune from virus. But this is what happened. Tuhan janji bahwa Dia akan beserta dengan kita throughout the storm, even though kita, mengalami storm itu. So, being in the perfect will of God still let you go through experience
the storm. Bahkan begini, kadang-kadang rencana Tuhan yang sempurna always involve some sort of storm. Ada storm apa yang terjadi di ayat-ayat ini? Di ayat 38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. The Bible said, Teacher, don't you care if we drown? And kata-kata care itu mellow. Right? And orang-orang yang melo kan, orang-orang yang emosional gitu kan. Jadi physical crisis become emotional crisis. Dari sakit fisik kepercik air, kelelep, mereka belum mati sih sebetulnya, mereka udah masih oke gitu kan. Tapi karena ketakutan jadi emotional crisis, lalu menjadi spiritual crisis. Aneh kan? Padahal dari air tiba-tiba jadi guru, don't you care? Coba kalau cara yang sopan meminta tolong gimana? Teacher, help us, bener gak sih? Kayak, ayo dong, tolong kita dong. Tuhan, tolong nih lagi banjir gitu. I would do it nicely, I would be like, God please, but ini udah masuk jadi personal. Teacher, don't you care if we drown? And sometimes problem in life, bisnis kita lagi turun during COVID, relationship kita berantakan, studi kita berantakan. Instead of asking God to help us, we blame Him and we say, Lord, don't you care if we fail? Don't you care if we go bankrupt? Don't you care if we, get into divorce? Don't you care? Lord, become spiritual crisis. I want to teach today, share about 3 hal kenapa Tuhan diam di tengah-tengah krisis. Yang pertama adalah untuk menunggu. Let me use this statement right now. God is waiting for the right moment to restore your condition. Just because God is silent doesn't mean He is still. Hanya karena Tuhan diam bukan berarti Dia tidak bergerak. Apa bedanya silent and still? Silent means diam, still means diam di tempat. Tuhan mungkin diam secara verbal, Dia nggak ngasih tahu kita apa-apa, Dia sepertinya nggak secara verbal kita dengar Tuhan, tapi Dia tetap bergerak. In the background, He's still working, He's still working, He's still working. That's why I love the song Waymaker, okay? Even though we don't feel it, even though we don't see it, He is still working. As we sekarang lagi rekaman, khotbah, mungkin teman-teman cuma lihat ada 5 orang di screen, but so many people behind the scenes that make this happen. The musicians, ada editor, audio, video. God is working behind the scene, even though you cannot see Him. He is working, preparing the best things for you. Coba lihat semua tokoh Alkitab, mulai dari Abraham, Yakub, Daud, Yusuf, semuanya menunggu. Untuk Yakub bisa dapat istrinya, 7 tahun, harus kerja lagi 7 tahun, 14 tahun dia kerja sama Laban. Untuk dia bisa dapatkan semuanya itu. Tuhan Yesus aja udah dari muda dia sudah tanda kutip ya, sakti, dalam arti dia udah mengerti firman Tuhan. Di Kana dia bisa mengadakan mujizat padahal masih umur 20-an, belum umur 30. Tapi dia menunggu sampai umur 30 tahun. Hanya melayani 3 tahun. Bayangkan. Lalu dia naik ke surga. Even Jesus waited. Tapi yang menjadi masalah karena kita millennials dan kita anak-anak muda nggak mau nunggu. Jadi kita selalu bilang Godspeed. Ya kan, Godspeed. Umur 16 tahun baru lahir baru. Langsung khotbah. Waduh. Ya umur 17 sudah bahasa roh langsung WL gitu kan. Kita maunya langsung cepat, dan cepat. Paling parah anak muda, suka seseorang doa puasa 7 hari, tembak langsung begitu kan. Begitu orang yang nggak mau, Tuhan bilang kamu milik saya. Ingat, semua orang milik Tuhan, nggak ada yang milik pribadi, oke? Jadi jangan ada yang klaim personal kepada anak-anak Tuhan. Now, even Jesus waited, but pastors do not want to wait. Christians do not want to wait. Orang-orang percaya nggak mau nunggu. Tuhan diam supaya apa? Supaya Dia menunggu momen yang tepat dan mengajar kita untuk menunggu. Nah, menunggu itu ada 2 tipe. Menunggu pasif dan menunggu aktif. Menunggu pasif itu diem aja, tunggu solusi, nggak ngapa-ngapain. Menunggu aktif adalah menunggu solusi dari Tuhan sambil kita kerjakan yang terbaik sebisa kita untuk menjaga kehidupan kita. Makanya saya agak sedikit kaget dengan beberapa evangelis di Amerika. Yang saya kaget, Amerika udah berapa? 3 juta. 3 juta orang udah kena COVID, right? At the moment. Bisa KKR di lapangan, nggak pakai mask, nyanyi-nyanyi, katanya let us worship. Saya bingung, wow, Indonesia sangat konservatif dalam hal ini, dalam arti kita sangat menjaga sekali. Saya sangat tergoda untuk kita bisa mulai ibadah lagi, tapi kita sebagai anak Tuhan dikasih kepercayaan untuk apa? Menunggu dan tetap menjaga dong. Tetap memberi yang terbaik, menjaga kesehatan. Jangan karena kita anak Tuhan, kita tunggu aja, kita main sikat, main hajar, nggak berhikmat, kita nekat. Alright, it's not wise to do that. And I want to tell you, wait actively
in the presence of God. Ada seorang janda yang dia menunggu kan, menunggu keputusan hakim, tapi dia gedor terus pintunya setiap hari. Itu menunggu aktif, maksudnya apa? Menunggu tapi berdoa, tapi kejar Tuhan terus, dan percaya bahwa dia akan terus mengerjakan di belakang layar. And you know, it's amazing kan? Sebelum cerita ini, coba lihat di ayat 30 sampai ayat 33. Ini perumpamaan tentang apa coba? Tentang biji sesawi, tentang menabur. Ada ayat 26 sebetulnya sih. Jadi kenapa? Teman-teman, gak ada satupun dari kalian kalau menabur sesuatu ditungguin gitu 7 jam tiba-tiba jadi toge gitu kan. Itu pasti togenya cacat toge itu. Oke. Jadi kalau nanam sesuatu pasti di firman Tuhan bilang tidur dulu, besoknya ada pertumbuhan sedikit demi sedikit. When God is silent, He is waiting because He knows even though it's silent, He is working in the background dan memberikan kita pertumbuhan. Aku percaya pertumbuhan sedang terjadi dalam kehidupanmu saat ini. Dan Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Yang kedua adalah to listen. Yang pertama tadi apa? Menunggu, to wait. Yang kedua adalah to listen. Let me give you this statement. A lot of people like to hear, but few people like to listen. Ya kan? Teman-teman di sini mungkin ada relationship atau in a relationship or in husband and wife situation gitu kan. It's a typical situation di sinetron-sinetron. Istrinya nyocos-nyocos. Terus suaminya sambil main HP. Ya udah. Oke, gitu kan. Pada nggak ngerti ngomong apa ini. Only hear. Terus kalau istri saya bilang, kamu tuh dengar nggak sih tadi? Iya dengar. Dengarnya hear, but not listen. Terus saya bilang, apa coba? Iya tadi kamu bilang, garamnya kebanyakan. Bukan garamnya kebanyakan, garamnya salah. Mestinya Himalayan salt. Kita belinya sea salt. What's the difference? Ini buat cowok nggak ngerti gitu kan. Right? So many times we're like, we hear, but we don't listen. 2 Timotius 4 ayat 3-4 berkata, karena akan ada waktunya, sekarang ini sebetulnya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan, bayangin nih, guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Wow, hey, let me change this statement. Ada datang waktunya saat ini juga, bahwa orang-orang nggak lagi terima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan YouTube clip, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekarang loh, anak-anak sekarang. Kalau mau dengar khotbah begini, saya lagi perlu diberkati nih. Coba cari the blessings. Wah, saya lagi mengalami cobaan, coba cari temptation. Oh, saya lagi perlu kekuatan baru, coba lihat power from God. You will get thousands of sermons. Tapi orang jadi cuma mau dengar apa yang mereka mau dengar. Kalau pengkhotbahnya pakai jas, gua nggak mau dengar. Kalau pengkhotbahnya mukanya nggak happy, gua nggak mau dengar. Kalau pengkhotbahnya kurang keren, gua nggak mau dengar. Kalau pengkhotbahnya umurnya beda, nggak mau. So it's, people just wanna hear. They don't wanna listen. Hey, if you're watching this right now and you have a local church, please listen to your pastor. Dia gembala yang Tuhan berikan buat kamu untuk bicara atas kehidupanmu. Please listen to them because they take care of your life and they pray over you. And I want to tell you something. Waktu kita menjadi only hear and not listen, God becomes transactional. Jadi cuma transaksi. Tuhan berkati, tolong saya, tolong. God is silent to force us to listen to Him. Elia kurang apa? Udah jago banget Elia itu, sakti banget ya, mujizat. Tapi satu kali Tuhan diam loh sama dia. Dia lagi dikejar-kejar sama Jezebel, ya kan? Lalu di 1 Raja 19 dia udah stres masuk ke gua, sembunyi di gua. Baru di situ Tuhan bicara buat dia. Tapi kata-katanya God whispers, membisikkan suaranya. Saya kadang-kadang bingung. Kenapa kalau Tuhan bicara buat kita tuh pelan suaranya, soft whispers. You know why? Karena hanya orang yang jauh seperti ini, PSBB, physical distance kan, yang teriak-teriak, woi, halo. Kalau orang dekat, dia akan whisper, bener nggak? Kayak saya kalau nidurin Zaidan nggak mungkin loh. Zaidan tidur sekarang, bangun dia. Right? Because I'm close to him, I whisper, I love you, I love you. God whispers because He is close to you. He's not a distant God. Dia bukan God yang jauh dari kita, yang harus kita pakai speaker gede baru dia dengar gitu kan. Yang harus kita teriak-teriak 7 hari baru dia dengar. Harus puasa sampai udah mau mati baru dia dengar. Dia selalu dengar. But sometimes He wants us to listen to His soft voice whisper. Whisper, hey listen church.
He's trying to say something during this COVID pandemic to every single church. Ada pewahyuan khusus yang diberikan kepada tim pengembalaan di Christ Cathedral during pandemic ini. Tahu nggak apa saudara? Fokus kepada penggembalaan. Fokus kepada penggembalaan. Tuhan bilang gembalakan, gembalakan. Dulu kita fokus jangkau, ya kan? Sekarang Tuhan bilang gembalakan, gembalakan, gembalakan. We're working really hard with the pastoral team, with the leaders, untuk semua jemaat di Christ Cathedral bisa tergembalakan dengan optimal. And whispers from God. Tuhan yang tempatkan di hati saya, di hati pastor-pastor lainnya, untuk kita bisa menggembalakan umat Tuhan. Dan yang ketiga adalah to see. Let me give you, ini cerita malu-maluin sih sebetulnya. There was this very patient guy, baik banget, juara 2 terus di kelas, karena juara 1 selalu. Teman saya, bukan saya, right? Namanya Doto. Doto, if you're watching this, God loves you, God bless you, right? Now, si Doto ini orangnya baik banget, gak ada yang berani ganggu dia, karena dia baik sekali. It's very soft, right? Very nice. Ini zaman SMP, saya belum lahir, baru masih hidup dalam kegelapan, alright? And saya bilang, gak ada lah orang yang bener-bener nice, gak mungkin. Setiap orang pasti bisa marah. Jadi apa yang saya lakuin? Saya selentik dia punya kuping, pakai jari ini kan, pang, pang, pang. Wah, dalam sehari saya selentik dia, terus setiap jam saya selentik 2 kali. Pang! Pang! Dia cuma senyum aja. Oke? Saya masih ingat cerita ini. Namanya Doto. Anak pendeta. Kayaknya, saya lupa sih. Dia anak pendeta bukan. Tapi dia anak Tuhan lah semua. Semua it was, we were in the same community. And then saya selentik terus. Merah kan? Sekitar jam 1 udah mau selesai, dia udah nggak bisa tahan. Karena dia udah kena 10 kali selentikan kan. Itu begitu selentikan ke 10, dia bergerak gini, bukan mukul, tapi dia bergerak gini bahunya, lalu saya punya bolpen kena saya punya shirt. Waduh, saya bilang kecoret loh. Kecoret. Terus dia bilang, salahmu sendiri. Marah. Satu kelas ngeliat, akhirnya Doto selama 3 tahun gak pernah marah. Marah loh. Dalam krisis digangguin terus sama ini anak jahil banget kan. Di situ saya dapat kesimpulan. You will see the real person during crisis. It brings the real you. Ada ibu-ibu yang tenang sekali, nggak pernah ngomel, nggak pernah komplain. Kalau ditanya apa kabar, Tuhan baik, puji Tuhan, haleluya. Begitu lagi doa malam, gempa bumi, langsung lari ini bu, teriak-teriak, ketakutan gitu. Ya nggak kayak gitu sih teriaknya tadi, teriaknya a bit adaptasi. Now, God wants to see our real person. Waktu lagi krisis, makanya Tuhan bilang, loh, mengapa kamu begitu takut? Why are you so fearful? Why? How is it? Tuhan bukan bilang why do you have no faith loh. Why is it? How is it that you have no faith? Bukannya kalian sudah ikut saya selama berbulan-bulan dari pasal 2, pasal 1 sampai pasal 3 menyaksikan mukjizat, menyaksikan pengajaran. Why do you have? How is it that you have no faith? Tuhan test untuk melihat siapa mereka sebetulnya. I want to ask you this question. Do you still believe in Him when He is silent? Tim media sudah menyiapkan ini WhatsApp. You can see on your screen. Oke, ini WhatsApp-nya agak sedikit kecil tulisannya, saya nggak bisa lihat dari sini. Ini Jesus, coba lihat ya. Ini doa-doa ini kan. Tuhan, aku begini, tolong aku Tuhan. Adikku lagi ada masalah. Ya kan, papa mama aku bermasalah. Terus ada cawangnya tuh. Cawang biru artinya apa? Udah dibaca kan, terus ada tulisannya 3 days ago, yesterday, sampai hari ini. Tapi cuma dibaca, nggak ada respon. Dan Jesusnya katanya online gitu. Berarti Jesusnya bukan away atau was online 3 days ago, atau Jesusnya lagi online, tapi nggak balas. Akhirnya kata-kata terakhir, Tuhan, doaku kok nggak dijawab-jawab. Dari sopan-sopan, Bapa yang maha baik, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Akhirnya, Tuhan kok nggak dijawab-jawab sih? It's the real you. And you know what happened when you have the real you? Akhirnya Tuhan datang dan bilang, hey, now that I know the real you, I want to say something. I love you. And dia nggak tinggalin kita. Makanya Petrus kan gaya banget kan. Semua ini bisa meninggalkanmu, tapi aku sekali-kali tidak. Nyangkal 3 kali. Makanya setelah selesai ceritanya di Yohanes 21, Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? You know why? Because Jesus wants to see the real Peter. Yang vulnerable, yang parah, yang rusak, yang retak, yang penakut. It's the real you that matters to God. Let's stop pretending, guys. Aku tahu teman-teman semuanya lagi pusing saat ini. Bisnis lagi nggak jalan dengan baik. Alright, relationship juga mungkin lagi sulit sekarang. Dan aku sih senang banget karena aku spend a lot of time with my kids. Anakku yang kecil, Xavier, tadinya nggak bisa sepeda. Sekarang udah bisa lumayan sepeda dan bisa main ini.
skuter. Bahkan lebih hebat daripada saya karena saya pakai skuter mereka dan saya jatuh waktu itu. But I want to tell you something, things are not ideal. And so many times God was silent. Terakhir ada jemaat kami yang meninggal, kita cari tempat ICU buat dia selama berhari-hari. Tim pelayanan juga mencari, but nggak dapat karena ICU Jakarta semua penuh. This is the worst time in the year untuk sakit saat ini saudara. Sehingga akhirnya nggak ketolong juga. And we ask God, kenapa sih? Apa susahnya sih Tuhan untuk jawab gitu. Tapi Tuhan bilang, He has the great plan for us. Walaupun dia nggak jawab sesuai kehendak kita, ICU belum tentu menyelamatkan kehidupan orang. No, it doesn't guarantee anything. Tapi dia bilang, I guarantee something. I love you, I want you to listen to me. I want you to wait on my presence. Dan juga Tuhan mau lihat the real you. To see the real you. Is God silent in your life right now? Are you doubting Him? Mulai ragu nggak sih sama Tuhan saat ini? Satu kali bangsa Israel berteriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong, Mesir jahatnya luar biasa. Kalau katanya di Indonesia kan, yang jajah Indonesia apa? Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Katanya paling jahat Jepang kan. Mesir lebih jahat lagi. Karena benar-benar bangsa ini mau di-terminate. Waktu itu. Ini refugee kan sebetulnya bangsa Israel di Mesir waktu itu. Jadi bangsa Israel teriak-teriak ke Tuhan. Tuhan diam loh. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia diam, dia panggil Musa. Dia bergerak di belakang layar, dia panggil Musa, dia training Musa, dia kasih Harun buat Musa. Akhirnya Musa menyelamatkan bangsa Israel oleh panggilan Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan diam, tapi di belakang dia sedang persiapkan banyak hal buat teman-teman semua. Dia persiapkan keluarga bagimu, dia persiapkan finance buat kamu, dia persiapkan rumah, dia persiapkan semuanya buat kamu. Tapi memang dia diam. Kenapa? Supaya kita setia menunggu, sambil kita menunggu penggenapan janji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Come on, let's come to Him, believe again if your faith is shaken right now. Kita akan berdoa hari ini. Thank you, Jesus. And I want to pray right now for people who are discouraged, buat teman-teman yang saat ini lagi benar-benar jenuh banget dan mengalami penurunan dalam hidup. You just feel like you don't want to do anything else. I know a lot of ministry are suffering right now. A lot of students are suffering right now. A lot of parents actually juga suffer. Aku bersyukur Zayden lumayan nurut di rumah dan dia bisa online study dengan baik. Tapi banyak banget parents lagi stres juga karena harus ngurusin online. Kemarin waktu kita lagi orientation, it was goodness me, right? Satu anak sekarang harus punya satu laptop. Bayangin ada satu ibu punya 3 anak. Kalau satu laptop 8 juta guys, 24 juta. Itu mau pakai cicilan 24 bulan juga tetap berat gitu kan. Mau interest free juga tetap berat. So many financial pressure, social pressure, physical pressure, educational pressure. So much in your life right now. And God sepertinya silent. Let's just turn to God right now. Just raise your hand and just turn to Him in Jesus' name. In Jesus' name, God loves you. He wants you to wait on Him. He wants you to listen to Him. Not just hear, but listen. He's whispering right now. And He wants to see the real you. He loves you so much. In your fragile situation, He loves you. Adakah teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Kalau ada, aku mau berdoa bersama-sama. Jangan lewatkan momen ini. Mungkin gak akan datang lagi. Gak kebetulan teman-teman menyaksikan ini saat ini. Let's pray with me, please. If you never see Jesus as your Savior and as your Lord, pray with me together. Ucapkan doa ini bersama dengan aku. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau teman-teman sudah berdoa, doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources yang teman-teman bisa download di screen teman-teman, di QR code di sini. Please connect with us because we want to help you to grow in knowing Jesus. Ada program Next Steps, FX, a lot of modules that the church prepared supaya teman-teman semua bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus dan kenapa Dia datang di dunia. Now, we want to close this service. We have some time. Just raise your hand towards your screen. Saat ini teman-teman yang mengalami masalah dalam hidup, yang merasa Tuhan kok jauh, Tuhan silent seperti WhatsApp tadi, gak dibalas. Aku gak bilang Tuhan akan segera balas selesai dari service ini, tapi aku mau bilang bahwa Tuhan tetap bekerja teman-teman. Tuhan tetap bekerja. So many times I pray, about Xavier, my second child. Kenapa kadang-kadang kondisinya gak membaik? I pray for my finance 3-4 years ago when I was struggling with my finance. Kenapa Tuhan gak jawab? I pray for church sometimes dalam situasi sulit gereja.
kenapa Tuhan diem aja. Tapi saya belajar satu hal, when He was silent, He is working, He's still working, and He's working in your life right now. I'm praying for you, Jesus. Tuhan, kami minta keyakinan lagi Tuhan. Seperti Tuhan bilang, kenapa kamu gak punya faith? How is it that you have no faith? God wants you to have faith again. Ayo teman-teman percaya lagi. Ayo teman-teman semangat lagi. Ayo teman-teman bertumbuh lagi dalam Tuhan. Menunggu Dia lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Come on, just receive new hope right now. New strength from Jesus. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh yang Kudus menyertai kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau gak sendirian, karena waktu Tuhan silent, He is still working in your life. Dia menumbuhkan sesuatu yang baru, Dia menyiapkan sesuatu yang baru, dan Dia akan membuka jalan buat hal-hal yang baru dalam hidupmu mulai hari ini sampai Dia datang lagi kedua kali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. God loves you, God bless you guys. So good to be with you hari ini. Aku bersyukur banget bisa connect. If you haven't follow us on social media, please follow our Instagram and subscribe to our YouTube channel, because we have so many resources that can help you to grow in God. So I'll see you again next week, minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you, Atmosphere. See you next time.